Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyinal karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan nikmatnya kita bisa melanjutkan kembali kajian kita, pembahasan kitab Al-Fiqhil Muyassar. Dan kita pada malam hari ini sampai kepada bab ke-10, yaitu fi salatil jumu'ah, pembahasan tentang salat Jum'ah. Dan pada malam hari ini kita akan membahas terutama tentang hukum salat Jum'ah dan siapa yang harus salat Jum'ah, siapa saja yang harus salat Jum'ah. Jadi dua hal, paling tidak kita akan bahas apa hukum salat Jum'ah, dan yang kedua adalah siapa saja yang wajib salat Jum'ah. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita mendapati kalimat salatul jumu'ah, maka ada kalimat al-jumu'ah. Ada dua bacaan, boleh dibaca al-jumu'ah, boleh juga dibaca al-jum'ah. Tetapi yang lebih fasih adalah mendhammah mim, yaitu al-jumu'ah. Itu yang lebih fasih. Tapi boleh juga dibaca al-jum'ah, dan bahkan itu sudah menjadi bahasa kita. Salat apa? Salat Jum'ah, salat Jumat, sama saja. Tapi kalau kita melihat ayat dalam Al-Quran, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati, mimnya di dhammah. Dan inilah bahasa yang digunakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kenapa dinamai salat Jum'ah? Maka dinamai salat Jumat karena salat itu dilakukan pada hari Jumat. Kemudian yang berikutnya, kenapa hari itu dinamai hari Jumat? Maka disebutkan oleh para ulama, karena hari itu li'annan nasa yajtami'una fihi lis-shalah. Karena pada hari itu manusia yajtami'un, berkumpul untuk melaksanakan salat Jumat, sehingga dinamailah salat Jumat. Di hari Jumat, karena salat itu berkumpulnya manusia dalam jumlah yang besar untuk melaksanakan kewajiban salat Jumat. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, hari Jumat beda dengan hari yang lain. Banyak sekali keistimewaannya, tapi tidak akan kami sebutkan semuanya. Paling tidak yang ada keterkaitannya dengan hukum yang berbeda dengan hari yang lain. Keistimewaan hari Jumat yang pertama adalah Jumat itu sebaik-baik hari dalam sepekan. Bahkan Nabi sempat menyebut Jumat itu hari raya. Artinya hari raya pekanan, hari yang istimewa. Kenapa demikian? Rasulullah pernah mengatakan, ma tala'atis syamsu wala gharabat ala yaumin khairun min yaumil jumu'ah. Rawahu Muslim. Rasulullah mengatakan, tidak ada hari tatkala matahari terbit dan tenggelam yang lebih baik hari itu dibandingkan dengan hari Jumat. Jadi sepekan itu dari mulai hari Ahad, ya, sampai apa? Sampai Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Maka dari 7 hari ini yang paling istimewa adalah hari Jum'ah. Dan Nabi pernah menyebut Jumat itu adalah hari raya. Oleh karena itu sebagian para ulama mengatakan, salah satu hukum yang berkaitan dengan hari raya, dilarang kita berpuasa. Makanya Rasulullah melarang kita untuk mengkhususkan hari Jumat untuk puasa. Kenapa demikian? Karena Nabi menyebutkan itu hari rayanya kaum muslimin dalam sepekan. Sebagaimana kita dilarang puasa hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Namun para ulama mengatakan
Beda Jumat dengan hari raya yang lain. Kalau Jumat itu yang dilarang adalah mengkhususkan saja. Artinya kalau tidak mengkhususkan puasa Jumat, boleh-boleh saja. Seperti misalnya puasa Jumat ditambah 1 hari setelahnya atau sebelumnya, maka tidak mengapa. Kemudian yang kedua, hari Jumat memiliki keistimewaan, yaitu di hari Jumat ada saat atau waktu mustajab. Ada waktu mustajab. Rasulullah mengatakan tentang hari Jumat, ketika Rasulullah menjelaskan tentang keutamaan hari Jumat, Rasulullah mengatakan fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun yas'alullaha syai'an illa atahu iyyahu wa asyara biyadihi yuqalliluha. Rawahu Muslim. Rasulullah mengatakan pada hari Jumat itu ada waktu mustajab. Kalau seorang hamba muslim meminta sesuatu kepada Allah, pasti Allah akan kabulkan. Lalu Rasulullah memberikan isyarat dengan tangan yang maknanya itu adalah sangat singkat. Gimana isyaratnya? Mengisyaratkan bahwa waktu itu sempit, singkat. Mungkin begini ya, kecil atau sedikit, dari 24 jam atau dari 1 hari Jumat itu tadi ada waktu mustajab tapi sangat singkat. Makanya harus diburu, harus dicari. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan waktu mustajab itu. Dalam hadis yang lain Rasul menjelaskan di antara waktu yang mesti kita manfaatkan adalah yaitu apa? Yaitu antara naiknya khatib ke atas mimbar sampai selesai sholat. Itu waktu mustajab. Sebagian para ulama mengatakan di antaranya adalah ketika khatib sedang duduk di atas mimbar antara 2 khutbah. Ini waktu yang sangat diharapkan mustajab. Yang kedua disebutkan juga dalam beberapa hadis, yaitu di akhir waktu setelah asar sebelum maghrib. Ini waktu mustajab, atau diharapkan itu adalah waktu yang mustajab di hari Jumat. Oleh karena itu ketika hari Jumat jangan disia-siakan. Ketika khatib sedang duduk di antara 2 khutbah, sempatkan berdoa kepada Allah, karena itu sangat memungkinkan, dengan kemungkinan yang sangat besar itu adalah waktu mustajab. Yang kedua, jangan disia-siakan. Hari Jumat sebelum maghrib itu adalah waktu yang sangat memungkinkan, adalah waktu yang mustajab. Sempatkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi nanti Ramadan. Sudah Ramadan itu ketika puasa, waktunya mustajab bagi orang puasa. Hari Jumat lagi, sebelum buka lagi, maka ini luar biasa waktu mustajab. Jangan sampai kita sia-siakan. Lalu yang ketiga, pada hari Jumat dikhususkan Nabi SAW aktsirus salata alayya fihi. Rasulullah mengatakan perbanyak bersalawat kepada aku pada hari Jumat. Maka jangan disia-siakan hari Jumat, perbanyak salawat atas Nabi SAW. Lalu yang keempat, keistimewaan hari Jumat, adanya salat Jumat berjamaah itu hanya ada pada hari Jumat tersebut. Ikhwana fiddin, a'azakumullah. Penulis mengatakan al-jum'atu fardu ainin 'ala rijal. Salat Jumat hukumnya fardu ain. Fardu ain itu beda dengan fardu kifayah. Kalau fardu ain dulu pernah disebutkan, fardu ain itu adalah wajib atas semua person yang terkena kewajiban. Tidak bisa diwakilkan. Beda dengan fardu kifayah. Maka kalau ada sudah ditegakkan kewajiban itu, maka yang lain gugur kewajiban. Salat jenazah fardu kifayah, pokoknya sudah ada yang menyolatkan, yang lain gugur kewajiban, tapi tetap dianjurkan. Tapi kalau salat Jumat fardu ain, semua orang yang berkewajiban salat Jumat tidak bisa tidak, harus hadir. Fardu ain hukumnya. Untuk kaum laki-laki karena firman Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikumandangkan azan untuk sholat di hari Jumat, maka bergegaslah menuju zikir kepada Allah, yaitu sholat Jumat, dan tinggalkanlah jual beli. Ayat ini menunjukkan kepada kita, kalau sudah ada azan, maka mau tidak mau harus kita bergegas ke masjid, dan harus meninggalkan jual beli. Bahkan mayoritas para ulama, ini hati-hati para pedagang, baik yang di pasar, di toko, di mal-mal, hati-hati kalau hari Jumat.
Karena menurut mayoritas para ulama, kalau sampai adzan Jumat selesai, dia transaksi jual beli, jatuhnya jual belinya haram dan batal. Loh, kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wadarul bai'," kalau sudah dikumandangkan adzan Jumatan, maka tinggalkanlah jual beli. Kok dia tetap jual beli? Berarti dia menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya di saat kepemimpinan Utsman bin Affan, beliau berijtihad. Karena Masjid Nabawi letaknya dekat dengan pasar saat itu, ya. Maka beliau berijtihad, takut kaum muslimin itu nanti dagangnya jatuhnya haram dan batal, maka beliau menginstruksikan kepada muadzinnya untuk adzan pertama sebelum adzan Jumatan. Sehingga adzan Jumat pada masa Utsman bin Affan itu 2 kali. Yang pertama peringatan, berarti ini adalah sudah mau datang waktunya Jumatan. Siap-siap para pedagang, jangan sampai melanjutkan nanti transaksinya. Nanti kalau sudah datang waktunya sholat Jumat, adzan yang kedua sudah harus ditinggalkan jual belinya, takut jatuhnya jual beli haram. Ya, makanya para ulama mengatakan ketika ditanya tentang adzan Jumatan itu 2 kali atau 1 kali, dua-duanya boleh. 1 kali berarti melaksanakan sunnahnya Rasulullah, kebiasaan Abu Bakar dan Umar. Yang 2 kali bagaimana? Boleh juga kalau memang itu dibutuhkan. Sebagaimana itu keputusan Utsman bin Affan, dan Utsman bin Affan itu termasuk khulafaur rasyidin. Dan Rasulullah mengatakan, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin." Peganglah sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Berarti boleh dua-duanya. Tergantung maslahat atau tidak maslahat. Tergantung ini bermanfaat atau tidak. Karena ini dilakukan oleh seorang khulafaur rasyidin dan disetujui oleh segenap para sahabat yang lainnya. Dan Rasulullah pun juga mempersilakan kita mengikuti sunnahnya Nabi atau sunnahnya para khulafaur rasyidin. Tinggal kita lihat kira-kira ada maslahat nggak adzannya 2 kali. Kalau sekiranya ada, silakan. Kalau tidak, berarti sekali saja seperti pada zamannya Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Para ulama sepakat tentang yaitu kewajiban sholat Jumat bagi kaum laki-laki. Makanya jarang kita temui, jarang ya, meskipun ada, jarang kita temui orang Islam laki-laki yang sengaja meninggalkan sholat Jumat. Jarang. Ya. Bahkan mereka, kami tahu, mereka yang tidak sholat 5 waktu ketika Jumatan rajin. Betul? Betul, Jumatan rajin. Kenapa demikian? Karena memang ternyata para ulama sepakat bahwasanya sholat Jumat itu wajib bagi setiap laki-laki di masjid. Sementara sholat 5 waktu, sebagian mengatakan wajib di masjid, sebagian yang lain mengatakan tidak wajib. Meskipun pendapat yang lebih hati-hati adalah yang mengatakan wajib 5 waktu laki-laki sholat di masjid. Karena Rasulullah pernah mengancam akan membakar rumahnya orang-orang yang tidak sholat ke masjid 5 waktu. Rasulullah tidak mengizinkan seorang sahabat yang buta untuk sholat di rumah selagi dia mampu ke masjid. Dan Allah memerintahkan kaum muslimin yang sedang berperang saja untuk sholat berjamaah, apalagi tidak sedang berperang. Tapi kenapa banyak di antara kita yang malas ke masjid? Karena memang ada beda pendapat. Sebagian para ulama ada yang mengatakan sunnah 5 waktu di masjid. Tapi kalau untuk sholat Jumat, maka jarang sekali kaum muslimin yang tidak sholat Jumat ke masjid. Bahkan selanjutnya beliau mengatakan, wali qaulihi sallallahu alaihi wasallam, rawahul jum'ati wajibun ala kulli muhtalim. Berangkat sholat Jumat itu kewajiban bagi setiap laki-laki yang sudah balik. Apa artinya? Kalau belum balik, belum kewajiban. Masih anak-anak kecil, belum kewajiban. Dan ini menunjukkan kepada kita, ketika Rasulullah mengatakan wajib, tidak ada hukum lain kecuali wajib. Nah, inilah bedanya antara sholat Jumat dengan sholat 5 waktu. Ya, kalau Jumatan sepakat itu wajib di masjid. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, la yantahiyanna aqwamun an wada'ihimul jumu'at.
aw la yahtimannallahu ala qulubihim tsumma la yakunanna minal ghafilin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau orang-orang itu tidak mau berhenti meninggalkan sholat Jumat, tidak mau berhenti, tidak mau tobat, ya, maka Allah akan menutup hati mereka, kemudian mereka menjadi orang-orang yang lalai. Ini hukuman. Makanya para ulama mengatakan wajibnya sholat Jumat banyak dalilnya. Pertama ayat tadi, Al-Quran. Yang kedua, Nabi sendiri menyebutkan wajib, berarti wajib. Yang ketiga, ada ancaman bagi orang yang tidak sholat Jumat. Apa ancamannya? Allah akan menutup hatinya. Kalau Allah menutup hati seseorang, ya, maka dia tidak bisa melihat dengan mata hati. Ini bahaya. Kalau orang itu sudah tertutup hatinya oleh dosa dan kemaksiatan, maka dia tidak akan bisa membedakan ini baik, ini buruk. Kalau sudah ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan menjalar kepada dosa-dosa yang berikutnya. Dan para ulama mengatakan ini sekaligus sebagai bukti hukuman bagi orang yang meninggalkan suatu kewajiban itu nanti rentetannya akan banyak. Akan meninggalkan kewajiban yang lainnya. Lihat sekarang orang yang, ya mohon maaf, coba renungkan, kita mengetahui ada orang yang tidak pernah melakukan sholat Jumat. Coba pikirkan sebentar, ada nggak di daerah kita, atau mungkin kita kenal, atau mungkin kita tahu ada orang Islam tapi tidak mau sholat Jumat? Ya, sudah ketemu? Sudah. Oh ya, saya punya misalnya orang yang jualan itu di sana nggak pernah sholat Jumat. Perhatikan, ancaman Rasulullah, Allah akan menutup hatinya. Kalau ditutup hatinya, maka dia menjadi orang lalai. Nah, para ulama mengatakan hukuman orang yang meninggalkan kewajiban atau berbuat dosa itu biasanya menjalar atau melahirkan dosa-dosa berikutnya karena ditutup hatinya. Lihat mereka yang tadi kita sebutkan, orang yang meninggalkan sholat Jumat dengan sengaja. Lihat kewajiban yang lainnya. Kita tanyakan, atau kita lihat, dia yang meninggalkan sholat Jumat, bagaimana sholat 5 waktunya? Hah? Tidak sholat. Jangankan sholat 5 waktu, yang sepekan sekali aja enggak. Maka sholat 5 waktunya pun biasanya tambah ditinggalkan. Nanti berentetannya, banyak rentetannya. Kita lihat sekarang, bagaimana dengan puasanya. Biasanya orang seperti ini, kalau sudah meninggalkan Jumatan, tidak sholat fardu, puasanya pun juga, ya kalau bisa puasa, tapi biasanya tidak berpuasa. Nanti rentetannya banyak. Bagaimana dengan zakatnya? Tidak bayar zakat. Dan seterusnya. Ini merupakan salah satu hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Orang itu kalau tidak segera bertaubat dari sebuah dosa, maka biasanya dia akan menjalar kepada dosa-dosa berikutnya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Qala An-Nawawi rahimahullahu taala. Imam Nawawi mengatakan, fihi annal jum'ata fardhu ain walil haditsil ati ba'da qalilin wa fihi al jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslim. Di dalam hadis ini ada perkataan atau ada ungkapan Jumatan itu hukumnya fardhu ain, dan dikarenakan ada hadis yang berikut ini, dalam hadis itu Rasulullah mengatakan sholat Jumat itu adalah hak yang wajib atas setiap muslim. Ya, siapa mereka? Disebutkan al-mas'alatus tsaniyah ala man tajibu. Siapa saja yang berkewajiban sholat Jumat? Disebutkan di sini tajibul Jum'atu ala kulli muslimin. 1. Orang Islam. Zakarin, laki-laki. Hurrin, merdeka, bukan budak. Balighin, sudah balik. Akilin, akal sehat. Qadirin ala ityaniha, mampu mendatangi masjid untuk sholat Jumat. Mukim, orang yang sedang mukim, bukan musafir. Fala tajibu ala abdin mamlukin aw imra'atin aw sabiyyin aw majnunin aw maridin aw musafir. Maka tidak wajib sholat Jumat itu terhadap budak, wanita, anak kecil,
orang gila, orang yang sakit, atau orang yang sedang bepergian jauh. Karena sabda Rasulullah SAW, al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'ah, abdun mamlukun aw imra'atun aw sabiyun aw marid. Rasulullah mengatakan Jumatan itu wajib bagi setiap muslim berjamaah kecuali 4 kelompok. Budak tidak wajib, perempuan tidak wajib, anak kecil tidak wajib, orang sakit. Ditambahkan lagi, wa amal musafiru falatalzamhul jumu'atu. Adapun orang yang bepergian jauh maka tidak wajib Jumatan. Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yakun yusalliha fi asfarihi. Karena Nabi tidak pernah salat Jumat ketika musafir. Waqad wafaqa yauma Arafah fi hajjatihi Jumatan. Padahal ketika haji wada Rasulullah di Arafah itu ketepatan hari Jumat, tapi dia tidak melakukan salat Jumat. Wa ma'adzalika shallaha dhuhran wa jama'al 'asra ma'aha. Akan tetapi Rasulullah ketika hari Jumat berada di Arafah, beliau salat zuhur dijamak dengan asar. Amal musafirul ladzi yanzilu baladan tuqamu fil jum'ah. Adapun orang yang musafir yang berada di suatu tempat yang ada ditegakkan Jumatan di situ, fa innahu yusalliha ma'al muslimin, sebaiknya dia ikut salat bersama orang Islam. Wa idza hadaraha al-'abdu awil mar'atu awis sabiyyu awil maridu awil musafiru sahhat minhu wa zahatu an salati dhuhri. Dan apabila budak atau wanita atau anak kecil atau orang sakit atau musafir ya, itu ikut salat Jumat, sah-sah saja salat Jumatnya dan dia tidak perlu mengulang kembali salat zuhurnya. Ikhwan fillah azakumullah, agak panjang tadi yang kita baca, tapi tidak mengapa, kita bisa simpulkan nanti. Para ulama mengatakan bahwasanya demikianlah ketika Nabi SAW mengancam orang-orang yang meninggalkan salat Jumat, maka akan ditutup hatinya oleh Allah. Kalau ditutup hatinya oleh Allah, maka dia tidak bisa membedakan antara kebaikan dan keburukan. Ini luar biasa bahayanya. Jadi orang itu karena kemaksiatan dan dosa yang ia lakukan, hatinya menghitam, tertutup, ya. Karena dalam hadis, orang itu kalau berbuat satu dosa, maka hatinya dititik hitam, ya. Kalau dia segera taubat, bersih kembali. Seperti gelas putih ini dicuci dari noda, bening sekali. Tapi kalau dia terus berdosa dan tidak mau bertaubat, dititik lagi hitam, terus hitam sampai akhirnya menutup. Sama dengan orang yang meninggalkan sholat Jumat kalau nggak segera taubat. Dan itulah balasan orang-orang yang menyekutukan Allah. At-Tabari, Imam At-Tabari dalam tafsirnya menyampaikan sebuah kisah bersanad sampai kepada Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi. Ini kisah luar biasa ini. Beliau mengatakan, dahulu ada seorang wanita di zaman Bani Israel. Ada seorang wanita budak. Pekerjaannya adalah mengembala kambing. Ya. Kemudian budak wanita pengembala kambing ini punya saudara laki-laki berjumlah 4 saudara laki-laki. Suatu ketika di malam dia ini sakit, pengembala kambing ini sakit, maka dia harus dirawat di sebuah kuil milik seorang abid. Abid itu ahli ibadah yang bernama Barsisa. Pernah dengar ini? Hah? Kalau pernah dengar enggak usah ya. Jadi yang punya kuil ini namanya Barsisa, orang abid, ibadah terus, ahli ibadah. Nah, karena si perempuan ini budak, kemudian dia tidak punya tempat yang layak, dia di situ sambil diterapi, bahasa kita terapi, dirawat, diobati, diapa begitu karena sakit. Nah, suatu ketika di malam hari si abid ini merasa bertanggung jawab, maka dia ingin melihat kondisi si wanita ini. Dilihat aja, oh sudah baik, dia tinggalkan lagi. Malam berikutnya dilihat, tidak puas melihat, maka dia ingin bertanya, memastikan keadaan si wanita ini. Bagaimana keadaannya, kondisinya? Dijawab baik, sudah. Malam berikutnya duduk sambil ngobrol. Malam berikutnya
naudzubillah min dzalik, akhirnya terjadilah perbuatan zina antara seorang abid ahli ibadah dengan budak wanita pengembala kambing yang sedang ia rawat. Ini pelajaran berharga. Hati-hati ya, kalau diantara kita ingin berobat yang dikenal dengan istilah obat pengobatan alternatif, hati-hati kalau diperiksa sendirian ibu-ibu ini, perempuan ini, apalagi anak gadis ya, diperiksa sendirian, diapain Allahu alam, perlu didampingi seperti ini. Nah ini terjadi, akhirnya berzina, kemudian hamil, kemudian kebingungan si abid ini. Lalu datanglah setan mengatakan kepada si abid, wahai abid, wahai ahli ibadah, kamu ini orang terpandang, ahli ibadah, kamu ini kalau mengatakan perkataan pasti didengar oleh kaummu. Sekarang begini saja, bunuh saja si wanita ini, dia budak ya, tidak terlalu berharga di mata masyarakat saat itu. Bunuh saja budak wanita ini yang hamil, kemudian kuburkanlah di suatu tempat sana. Dibunuh, kemudian dikuburkan. Sudah selesai, aman. Tapi ternyata setan ini yang menyuruh abid membunuh dan menguburkan budak wanita, ternyata datang ke mimpinya saudara laki-laki yang 4 tadi. Dalam mimpi muncul memberitahukan bahwasanya saudarimu si pengembala kambing sekarang sudah mati, dibunuh oleh si abid dan dia dikubur di tempat sana. Langsung mereka melapor kepada penguasa, kemudian mengajak penguasa dan aparat untuk mendatangi si ahli ibadah. Lalu didatangilah ahli ibadah ini. Sebelum didatangi ahli ibadah ini, maka si abid ini kebingungan lagi. Waduh, gimana ini? Saya akan ditangkap. Apa jalan keluarnya? Datang lagi setan kepada dia. Lalu setan mengatakan, sesungguhnya, kata setan, ini analladzi auqatuka fi hadza walan yunjika illa antasjuda li sajdatan wahidatan. Wahai abid, sesungguhnya akulah yang menjatuhkan dirimu kepada perbuatan ini. Setan ini, tidak ada yang bisa menyelamatkan kamu kecuali satu hal. Lalu si abid ahli ibadah mengatakan, bertanya, apa hal itu? Saya akan lakukan. Tidak ada jalan keluar kecuali satu. Apa itu? Kamu cukup melakukan sujud sekali saja kepada aku, kata setan. Maka kemudian, kalau engkau sujud kepada aku, beres semuanya. Aku akan menyelamatkanmu dari tangkapan pemimpin dan saudara-saudaranya si perempuan yang telah kau bunuh. Maka kemudian si abid itu sujud betul-betul kepada setan. Setelah sujud, datang saudara-saudaranya sama pemimpinnya, sama aparatnya, ditangkap dan akhirnya dihukum dengan hukuman mati. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan murtad. Lihat bagaimana, subhanallah, Ibnu Mas'ud mengatakan, itulah firman Allah, kamatsali syaitani idz qala lil insani kfur. Ini permisalan setan itu kalau menggoda manusia sampai menjatuhkan kepada kekufuran, sujud kepada dia. Kalau sudah sujud dan menjadi kafir, berlepas diri. Saya takut kepada Allah kok. Setan itu begitu. Kemudian kedua-duanya dimasukkan ke dalam neraka. Lihat bagaimana ahli ibadah yang bernama Barsisa tadi. Ahli ibadah di kuilnya. Tapi karena melakukan satu pelanggaran, apa itu? Berkhalwah, berduaan dengan seorang wanita yang bukan mahramnya, ya. Kemudian tidak segera bertaubat, tidak segera menjauhkan diri dari hal itu, bertambah terus menerus, akhirnya berzina. Tidak hanya jatuh kepada zina, dia membunuh wanita yang dia zinai, bahkan dia membunuh janin yang ada di perutnya. Setelah itu bagaimana? Dia menjadi orang murtad dengan sujud kepada setan. Akhirnya mati dalam keadaan murtad. Itu suatu ibrah yang dikatakan oleh para ulama bahwa yaitu satu dosa bisa melahirkan dosa-dosa yang sangat banyak kalau tidak segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka
Berikutnya, siapa saja yang wajib sholat Jumat? Ya, ternyata di sini disebutkan Muslim. Berarti kalau bukan orang Islam, tidak ada sholat Jumat. Ya, orang kafir tidak ada sholat Jumat. Sekarang begini, boleh nggak kita mengajak orang-orang selain Muslim untuk sholat Jumat bersama-sama kita? Boleh nggak? Hah? Kan orang-orang kan sekarang begitu, toleransi begitu. Ayo sholat bareng-bareng. Tapi masalahnya nanti kita juga mau ikut kalian juga nanti. Ini toleransi yang nggak benar. Kita katakan bahwasanya kalau orang belum masuk Islam tidak berguna sholatnya. Dan orang yang belum masuk Islam, pertama kali yang diseru kepada dia, didakwahkan adalah agar mengatakan 2 kalimat syahadat, bukan diajak sholat. Itu yang pertama. Rasulullah mengutus para sahabatnya, Mu'ad bin Jabal ke Yaman, sahabat Ali juga ke negeri yang lain. Rasulullah mengatakan, faltakul awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Hendaklah yang pertama kali kamu sampaikan kepada mereka yang belum Islam 2 kalimat syahadat. Kalau mereka mau mentaati hal itu, ngerti, baru diperintahkan sholat. Jadi sholat setelah syahadat dulu. Ya, sama dengan sebagian orang-orang Muslim yang kita jumpai kadang-kadang di video-video itu kan banyak itu. Apa namanya? Tayangan-tayangan YouTube itu. Sebagian YouTuber Muslim yang di Amerika misalnya itu mengadakan apa namanya? Acara-acara di jalan. Kemudian ada orang Nasrani, orang yang lain-lain selain Muslim dipanggil lalu dikasih jilbab, diajak berjilbab. Kita katakan ini tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah, karena orang non Muslim pertama kali yang diajak, diserukan kepada mereka adalah bagaimana mereka masuk ke pintu agama Islam, yaitu 2 kalimat syahadat dulu. Bukan diajak sholat, bukan diajak puasa, bukan diajak berjilbab, bukan. Ya, nanti akhirnya apa? Berjilbab hanya karena mode, karena rupanya saja dan semisalnya. Jadi pertama kali yang diserukan kepada orang yang belum masuk Islam, bagaimana mereka masuk Islam dulu. Ya, bukan yang lain-lain. Nanti bisa lari karena mereka merasa keberatan. Jadi pondasinya dulu. Kalau sudah pondasinya kuat, diajarkan yang lain-lain, enak nanti mau menerima. Bayangkan kalau ada orang belum Islam dipanggil, ayo kamu harus sunat gitu. Dia akan lari karena sunat itu, khitan itu termasuk syariat Islam. Tapi karena pondasinya belum mapan, dia belum diajak masuk Islam, maka tidak mungkin kita seru untuk khitan. Bahkan para ulama mengatakan, andaikan ada orang dewasa non muslim tiba-tiba masuk Islam, jangan disuruh khitan dulu. Ya, jangan. Dilihat kondisinya dulu. Sudah mapan enggak keyakinannya? Ya, sholatnya sudah bisa enggak? Karena sholat lebih penting daripada khitan, gitu loh. Kalau sudah mapan keyakinannya, baru diajarkan. Di dalam Islam ada yang namanya khitan. Karena kalau langsung disuruh khitan, murtad lagi. Siapa yang tanggung jawab kalau enggak kita, kan gitu? Yang ngajak Islam siapa, kan gitu? Nah, ikhwan fillah azakumullah. Kemudian zakar, laki-laki. Kalau perempuan tidak ada kewajiban. Tapi kalau perempuan itu ikut sholat Jumat, maka sah sholat Jumatnya dan dia tidak perlu mengulang zuhur. Kemudian hur itu merdeka. Mungkin pembahasan merdeka dan budak ini sudah tidak kita perlukan hari-hari ini karena kita tidak mendapati budak. Ya, ini mungkin dibutuhkan nanti menjelang hari kiamat. Karena menjelang hari kiamat itu akan ada perbudakan lagi. Ada, sebagaimana Rasulullah ketika menjelaskan tentang tanda-tanda makin dekatnya kiamat, Rasulullah mengatakan antalidal amatu rabbataha. Akan ada nanti menjelang kiamat itu adalah apa? Budak melahirkan anak tuannya. Para ulama mengatakan ini sebuah isyarat menjelang kiamat akan ada lagi perbudakan. Ya. Dan agama Islam yang paling sukses menyelesaikan perbudakan. Agama Islam membuka banyak sekali jalan-jalan untuk merdekanya budak.
dan mempersempit dengan sesempit-sempitnya jalan menuju perbudakan. Ada pelanggaran-pelanggaran agama, misalnya ada seseorang yang mendihar istrinya, maka hukumannya dia tidak boleh menyentuh istrinya kecuali memerdekakan budak. Ya, kalau nggak ada budak bagaimana? Membayar harganya, disedekahkan. Satu budak itu dihargai oleh Umar bin Khattab seharga 5 ekor unta. 5 ekor unta kalau dinominalkan sekarang, 1 ekor unta mungkin 5.000 real gitu ya. 5.000 real itu berapa rupiah? 5.000 real sekitar berapa? 5.000 real berapa rupiah? Kalikan 4.500 berapa? Hah? Ya anggap saja 25 sampai 30 juta lah. Kalikan 5, 125 juta. Itu kafaratnya orang yang apa itu? Mendiar istrinya lalu kemudian harus memerdekakan budak tapi nggak ada budak. Sedekah seperti itu. Menggugurkan kandungan. Rasulullah pernah ditanya, apa kafaratnya menggugurkan kandungan? Itu dosa. Ada kafaratnya. Rasulullah mengatakan memerdekakan budak laki atau perempuan. Boleh. Kalau nggak ada budak bagaimana? Menyedekahkan harganya budak sebesar tadi. Membunuh tidak sengaja, di antara kafaratnya memerdekakan budak. Ya. Sumpah tapi bohong, di antara kafaratnya memerdekakan budak. Dan masih banyak lagi dosa-dosa yang ada kafaratnya memerdekakan budak, sehingga pantaslah hari ini tidak kita jumpai budak karena mereka sudah terbebaskan dengan amalan-amalan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian balik. Jadi syaratnya adalah balik. Kalau belum balik maka belum kewajiban untuk Jumatan. Tapi wali atau orang tua berusaha untuk mengajarkan anak-anak untuk sholat Jumat ketika anak itu mencapai usia tamyiz, kira-kira umur 6-7 tahun, diajak ke masjid. Anak laki-laki maksudnya. Ya. Kemudian akil, orang yang berakal. Syaratnya berakal. Artinya apa? Kalau dewasa tapi akalnya nggak sehat, maka tidak ada kewajiban untuk sholat Jumat. Siapa orang yang tidak berakal? Ya mohon maaf, orang yang ada gangguan jiwa, ya bahasa lainnya ya gila, maka tidak ada kewajiban untuk sholat Jumat. Cuman masalahnya adalah, apakah perlu diajak orang gila itu ke masjid sholat Jumat? Kalau kita mungkin punya anggota keluarga yang ada gangguan jiwa, diajak sholat Jumat gak? Laki-laki diajak atau enggak? Hah? Diajak atau enggak? Jawabannya perlu dirinci. Rinciannya adalah apabila orang yang gila itu bisa mengikuti sholat dengan baik, karena orang gila itu kadarnya beda-beda, tingkatannya beda-beda. Ada yang gilanya itu memukul orang terus. Nah, ini jangan diajak. Orang takut semua ke masjid nanti. Ya. Jadi kalau orang gila tersebut bisa diajak sholat dengan baik dan benar, ngikut-ngikut, maka ajak. Ini satu syaratnya. Yang kedua, orang gila tersebut tidak mengganggu orang lain di masjid. Kalau sekiranya ganggu, jangan. Lalu yang ketiga, orang gila tersebut tidak mengotori atau menajisi masjid. Silakan diajak. Tapi kalau sekiranya mengotori, menajisi, mengganggu orang, menakut-nakuti orang, tidak bisa sholat dengan tenang, sholat keliaran begitu, tidak usah diajak. Para ulama mengatakan ketika ditanya, lu kenapa kok diajak, kan tidak berakal? Jika terpenuhi syaratnya, bisa sholat dengan baik diajak, tidak mengganggu orang lain, tidak mengotori apalagi menajiskan, diajak. Apa alasannya? La'allahu yufiq. Dengan mengharap mudah-mudahan orang gila ini bisa sadar. Itu alasannya. Kan tidak tahu kita. Mungkin saja tiba-tiba kita ke sholat, dibacakan Al-Quran oleh imam, tahu-tahu sadar. Alhamdulillah. Ya, apalagi yang gilanya tidak, istilahnya tidak permanen. Maka perhatikan 3 syarat tadi, yaitu ketika dia bisa diajak sholat dengan baik, tidak
mengganggu dan tidak mengotori masjid, diajak aja. Dengan harapan mudah-mudahan dia bisa sadar dari penyakit jiwanya. Tapi kalau sekiranya tidak terpenuhi syarat ini, maka tidak usah diajak karena tidak ada kewajiban mereka untuk sholat Jumat. Kemudian qadirin ala ityaniha. Syarat berikutnya adalah dia mampu datang ke masjid. Artinya kalau dia tidak mampu, mungkin karena sakit, ya, lumpuh dan semisalnya, tidak ada kewajiban sholat Jumat. Mukim, dia adalah orang yang mukim. Kalau musafir maka tidak ada kewajiban sholat Jumat. Kalau musafir. Oleh karena itu disebutkan di sini Rasulullah SAW ketika musafir tidak pernah mengadakan sholat Jumat. Sekali lagi, Rasulullah ketika musafir pas hari Jumat tidak pernah mengadakan sholat Jumat. Bahkan ketika haji wada, pas hari Arafah itu hari Jumat, beliau tidak mengadakan sholat Jumat. Tapi apa yang dilakukan? Sholat jamak qashar zuhur dan asar padahal hari Jumat. Ya, dan memang saat itu nggak ada yang mengadakan Jumatan di Arafah. Rata-rata semua orang-orang musafir. Dan saat itu di Arafah memang tidak ada penduduk. Nah sekarang masalahnya adalah beda. Kalau orang itu musafir di suatu tempat, misalnya ada orang Jakarta datang ke sini, kan musafir itu, nggak wajib sholat Jumat. Masalahnya dia mendengar adzan sholat Jumat di Masjid Namira ini, ya. Apakah dia tetap sholat sendiri di rumah zuhur dan asar, atau dia dianjurkan ikut sholat Jumat di masjid ini? Maka jawabannya, karena dia mendengar adzan sholat Jumat, maka dia diperintahkan untuk ikut sholat Jumat. Kenapa demikian? Karena dia termasuk yang diseru oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Kan dia dengar adzan, Allah membaca, Allah menurunkan ayat, wahai orang yang beriman, apabila kalian dipanggil untuk sholat Jumat, maka bergegaslah dan tinggalkan perniagaan. Maka ini berlaku bagi siapa saja yang mendengar adzan Jumat, baik dia mukim atau musafir. Hanya saja kalau mukim hukumnya wajib Jumatan, kalau musafir hukumnya tidak sampai wajib melaksanakan sholat Jumat. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan catatan apabila orang-orang yang tidak berkewajiban sholat Jumat tadi ikut sholat Jumat, maka sholat Jumatnya sah dan dia tidak perlu lagi mengulang sholat zuhur. Contohnya siapa? Yang sering terjadi orang wanita, ya, wanita ikut sholat Jumat, boleh nggak kira-kira? Apa hukumnya wanita sholat Jumat? Wajib atau boleh? Boleh. Tapi para ulama mengatakan ada syaratnya, kalau memang memungkinkan tempatnya. Karena biasanya sholat Jumat itu masjidnya penuh. Kalau sudah penuh laki-laki, tidak boleh perempuan ikut berdesakan di tempatnya laki-laki. Kecuali kalau masjidnya masih memungkinkan untuk perempuan, tidak apa-apa ikut sholat Jumat, meskipun tidak wajib. Nah, perempuan kan tidak wajib sholat Jumat. Tapi kalau ikut sholat Jumat dan memungkinkan tempatnya, maka sah sholat Jumatnya dan dia gugur kewajiban sholat zuhurnya. Tidak perlu ngulang sholat zuhurnya. Demikian pula orang sakit. Orang sakit, maka orang sakit tidak wajib sholat Jumat. Tapi para ulama mengatakan sakitnya itu harus sakit yang sekiranya memberatkan dia untuk sholat Jumat. Itu baru yang nggak wajib sholat Jumat. Tapi kalau sakit-sakit ringan, masih tetap sholat Jumat, wajib. Sakit apa? Sakit gatal. Hah? Boleh nggak Jumatan? Nggak boleh, harus Jumatan. Karena sakit ini ringan, nggak ada kaitannya dengan Jumatan. Sakit apa? Panu. Ya, tetap sholat Jumat. Satu lagi, sakit apa? Nggak Jumatan, sakit hati. Nah, boleh nggak? Nggak boleh, tetap harus Jumatan. Jadi sakit di sini sakit-sakit yang sifatnya menyulitkan dia untuk datang ke masjid. Itu yang ada udzur. Ya.
Bagaimana kalau pusing? Boleh nggak sholat Jumat? Hah? Lo gak Jumatan pusing, boleh nggak? Dilihat pusingnya, kan pusing itu levelnya beda-beda. Kalau sekiranya pusingnya betul-betul berat, buat jalan jatuh, nah ini udzur, nggak usah sholat Jumat. Tapi kalau pusing ringan, ternyata ditanya, lo kenapa pusing? Iya, kalau tanggal tua kok pusing. Nah ini harus Jumatan ini, karena penyakitnya nggak terlalu parah. Ternyata karena ekonomi, kan gitu. Nah, tapi kalau ada orang yang betul-betul sakit, kepalanya parah, sehingga dia dikhawatirkan mendapati mudharat, di jalan nanti dikhawatirkan jatuh, naik kendaraan jatuh dan semisalnya, atau semakin parah sakitnya, maka dia mendapatkan udzur untuk tidak sholat Jum'ah. Demikian pula anak kecil, tidak berkewajiban sholat Jumat. Ya, tapi ingat, anak kecil yang sudah usia tamyiz, tamyiz itu ngerti. Ya, ciri-cirinya tamyiz itu, ciri-cirinya adalah ketika ditanya A, jawabnya sesuai. Dia bisa menjawab. Coba dites, anak itu tamyiz atau tidak, ditanya, namamu siapa? Dia jawab dengan baik. Anak siapa? Dia jawab dengan baik. Rumahnya di mana? Dijawab dengan baik. Berarti itu tamyiz. Saat itu orang tua harus melatih anaknya sholat. Kalau Jumatan diajak. Ini tanggung jawab orang tua ini, terutama bapak. Jangan dia saja yang Jumatan, anaknya ditinggalkan. Ya, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Mengajak anak-anak ke masjid ketika sudah usia tamyiz, ini kewajiban orang tua. Tapi kalau belum tamyiz, maka tidak ada kewajiban. Biar di rumah dulu, latihan dulu di rumah sama ibunya, sampai ketika dia tamyiz, diajak ke masjid. Dan perhatikan, jangan sampai anak-anak itu mengganggu manusia di masjid. Yang sering terjadi, berlebihan orang itu menyikapi anak-anak. Dalam hal ini, kaum muslimin terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, berlebihan membiarkan anak-anak di masjid rame, ribut, mengganggu, lari-lari. Ya, bahkan kadang-kadang mungkin di tempat lain, ya di sini enggak ya. Di tempat lain kita sholat di shaf, anak-anak itu lomba lari di depan kita. Lomba lari, teriak-teriak, lompat-lompat. Kita sholat ini sampai hati ini pegel. Ya. Anehnya orang tuanya nggak merasa terganggu. Kita sholat ada lomba lari anak-anak kecil ini. Sampai dalam hati mengatakan, awas ya, selesai sholat nanti ya, gitu sampai kita ini. Tapi anehnya ketika tasyahud akhir, mereka ngilang. Nggak tahu kemana itu. Sehingga mau dinasihati nggak ada anak-anaknya. Menghilang. Ini anak-anak cerdas ini. Ya, ketika sholat ribut, mengganggu, kemudian ketika mau selesai, menghilang. Nah, kelompok yang pertama kaum muslimin ini membiarkan anak-anak kecil ribut di masjid, mengganggu orang lain. Dosa, terutama walinya. Karena dalam Al-Quran disebutkan orang-orang yang mengganggu orang-orang Islam tanpa alasan yang dibenarkan, maka dia telah berbuat salah, dosa dan kesalahan yang nyata. Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Kelompok yang kedua terlalu berlebihan apa? Melarang anak kecil ke masjid. Total. Bahkan ada tulisan di masjid, di pintu gerbangnya, anak-anak di bawah 5 tahun dilarang masuk masjid. Kesian anak-anak gak boleh ke masjid. Selama tidak mengganggu, mungkin didampingi orang tuanya, kenapa tidak? Bahkan Rasulullah pernah menggendong bayi yang bernama Umamah bintu Zainab, cucunya sendiri, digendong. Apa artinya digendong di sini? Anak kecil dibawa tapi berusaha tidak mengganggu orang lain. Digendong sama Rasulullah supaya gak ganggu. Nah, kelompok yang ketiga inilah yang dibenarkan, pertengahan, yaitu kelompok kaum muslimin yang membolehkan mengajak anak kecil ke masjid, tetapi dengan catatan jangan sampai mengganggu orang yang lainnya. Ikhwanna fiddin azakumullah. Maka inilah yang bisa kita sampaikan. Jadi kesimpulan yang bisa kita tarik dari apa yang kita bahas, yaitu sholat Jumat ini adalah sholat yang hukumnya fardu ain atas setiap laki-laki
mereka yang Islam, kemudian merdeka, bukan budak, sudah balik, berakal, mampu, mukim, maka mereka berkewajiban untuk sholat Jumat. Adapun yang lainnya, yaitu perempuan, anak yang belum balik, orang gila, sakit, musafir, maka mereka tidak berkewajiban untuk sholat Jumat, tapi mereka boleh dan sah jikalau mereka ikut sholat Jumat. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan kita serahkan waktunya kepada pembawa acara kita. Wallahu a'lam.